Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan di tengah volatilitas indeks harga saham gabungan dan juga di tengah penantian keputusan The Fed dan juga data inflasi Amerika Serikat di pekan ini. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama ada Jasa Marga pemirsa, lebih ke arah buy on break dengan supportnya di 5.075, kemudian resisten hingga ke 5425. Selanjutnya ada ULTJ, buy on break di 1815 hingga 2050. Saham grup Prayogo Pangestu juga direkomendasikan, ada PTRO 8700 hingga resistennya di 9.850 buy on break, dan buy on break juga untuk Cuan di supportnya 8.075, resisten hingga 9.175. Ada Jasa Marga, ULTJ, PTRO, dan Cuan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Robin Haryadi selaku Branch Manager JUC Sekuritas Solo. Pak Robin, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak. Langsung saja kita ke Jasa Marga, buy on break di level berapa, kemudian pertimbangan secara teknikal kenapa masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Tapi sebelumnya Pak Robin, sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ada Bapak Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah bergabung. Menargetkan Jasa Marga di level 5.400. Apakah ada peluang? Mohon analisisnya. Sudah entry di level 5.075 Pak untuk Jasa Marga. Iya, sebenarnya ini menarik ya. Jasa Marga itu candle-nya keren banget ya, selama 4 hari ini koreksi, sebenarnya peluang ya, istilahnya di teknikal itu buy on pullback sebenarnya. Tapi karena ini kan closing ya, jadi untuk besok mau menunggu break dulu lebih aman, karena dia akan ketika nanti break 5 buy on breakout-nya 52, dia akan memulai uptrend-nya. Nah ini peluang bagus banget ya nantinya, karena secara sentimen pun seharusnya LK-nya akan bagus ya, karena ada momen liburan, momen lebaran, LK-nya harusnya bagus karena kita kemana-mana lewat tol ya, terus harganya juga naik kan, nah itu harusnya signifikan bagus buat Jasa Marga. 5.075 di hold saja Pak, dan potensi ke 54? Ya. Potensi ke 54 seperti apa peluangnya dan targetnya sampai kapan, Pak Robin? 5425 sih mungkin dalam minggu ini sudah tercapai ya. Oke. Dan kalau lewat 5425 dia ke 5550. Baik. Sampil yang pertama, Jasa Marga hari ini melemah di 2,42% di 5.050, merupakan momentum. Target tadi ke 5.400, masih ada peluang dalam minggu ini bahkan ke 5.540 kalau 5.425 berhasil ditembus. Sementara tadi Bapak Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat di 5.075 di hold saja dengan adanya peluang yang terjadi. Pak Robin, kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak, ULTJ, buy on break di level berapa untuk ULTJ? LTJ ini juga sama memang rebound dari bawah ya. Jadi buy break 1885, supportnya 1815 dengan target resisten 1 1955, resisten 2 2050. Nah, ini saya sih suka saham susu ya. Jadi ULTJ, terus ada Cimori juga, cuma saya lebih prefer ULTJ karena jauh lebih liquid. Ya. Oke. Jadi kita bisa masuk dengan size yang lumayan. Ya. Dan ini mendekati makan siang gratis nih saham susu, harusnya nanti sentimen positif. Oke. Penutupan hari ini 18.70 Pak Robin. Artinya para investor tinggal menunggu besok apakah penguatan berlanjut ke 1885. Nah, kalau level 1885 belum berhasil ditembus Pak, skenario lainnya begitu seperti apa? Sebenarnya bisa buy on pullback ya di titik support ini 1815 masih boleh kok. Oke. Ini sudah mantul, istilahnya sudah rebound, bukan saham yang secara tren memang masih downtrend ya, tapi ini sudah pembalikan. Di tengah IHSG yang tertekan gini, saham-saham ini sudah rebound ini extraordinary sih. Baik. Menurut saya menarik. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak dari grup Prayogo Pangestu, ada PTRO Petrosia. Hari ini penguatannya signifikan 16,61% di 9.300. Meskipun sebelumnya
di perdagangan awal Juni sempat melemah ke 6.700-an. Analisis Anda untuk PTRO dan rekomendasi buy on break di level berapa? Ya, PTRO ini memang bukan hanya extraordinary ya, ini boleh dibilang wow gitu ya, di tengah harga batu bara yang turun banget gitu ya, turun sekali, tapi justru dia naiknya kencang sekali. Candle-nya pun morobosu ya, sehingga ini luar biasa. Tadi kita buat tuh sebelum ini ya, sebelum penutupan buy on break 9.000 udah tembus duluan. Besok ya, udah sampai ke R1 9.300. Nah, besok bisa langsung buy atau tunggu buy on pullback di sekitar 9.000, arahnya ke resisten 9.850. Baik. Tapi ini fast trade ya Pak ya. Jadi kalau fast trade itu trading cepat ya Pak. Trading cepat. Naik signifikan, ada peluang juga koreksi signifikan dalam waktu yang singkat untuk PTRO, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir untuk cuan, buy on break di level berapa? Dan kebetulan Pak Robin juga sudah ada penanya yang masuk. Saya akan coba cek ini untuk cuan. Ada tidak menyebutkan nama, ada lokasi kali ini. Mau tanya saham cuan hari ini naik, apa besok bisa naik lagi? Tidak Pak. Sudah ambil posisi di harga 8.600. Tampaknya level penutupan hari ini. Analisis Anda untuk cuan. Ya, saham cuan sendiri sama ini. Tadi saya buat sebelum kita live ya. Buy on break 8.400 sebelum tutupan udah break ya. Sudah sampai R1 bukan R1 sih, sudah sampai ke 86, jadi break ya. Targetnya adalah ke 8175. Ya, ini juga fast trade juga sih sebenarnya. Nunggu pullback di 84 boleh, tapi kalau besok dibuka hijau, ya kita bisa lihat brand kalau IEP-nya itu arah, boleh masuk langsung ya. Ini juga fast trade sih. Oke. So, dua saham ini nggak ngikuti harga komoditasnya, ya luar biasa. Ya, baik. Selain aman ya, kalau yang di emas ya, emasnya turun banyak, dia juga naik sendiri. Nggak linear dengan harga komonya kan. Ya. Nah kalau di batu bara dua ini yang luar biasa. Oke, lebih ke arah trading cepat begitu ya Pak. Profil resiko juga cukup tinggi, naik signifikan, kemudian juga rawan mengalami koreksi yang cukup dalam. Saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Jasa Marga, OLTJ, PTRO, dan cuan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Robin. Waktu kita cukup terbatas Pak, langsung saja. Sebenarnya masih ada yang menanyakan cuan tadi Pak, Bapak Siotang dari Medan. Kebetulan saya terlewat tadi membacanya, tapi setelah tadi juga sempat kita ulas. Dan saya langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ini Pak, menanyakan saham Sido dari Banjarmasin. Saya akan coba cek. Ada Bapak Khairul Fahmi dari Banjarmasin, terima kasih juga sudah bergabung. Untuk saham Sido, apakah kedepannya berpotensi ke harga 800-an? Tidak. Analisis Anda langsung support dan resistennya, Pak Robin? Oke, supportnya ada di 745 Sido ya, resistennya ada di 795. Memang jadi sekitar 800 sesuai yang Bapak tanyakan ya. Iya. Menurut saya ini keren sih Sido ya. Di hold saja ya Pak? Ya, chartnya bagus kok. Oke. Ini koreksi hari ini pun koreksi yang sehat, secara candle masih higher high, dan menurut saya sih besok tinggal lanjut. Cuma ya Sido itu saham yang bukan yang ngebut-ngebutan gitu loh ya, betul. Tapi pelan pasti naik ya. Baik. Apalagi menjelang musim hujan kan, banyak minum apa. Oke, kita langsung ke BRPT Pak. Ada Bapak HDD Jin menanyakan entry-nya di level berapa untuk BRPT? BRPT keren juga ini, saham yang hari ini punyanya Pak Prayogo nutup gap ya. Iya. Jadi sudah ketutup gapnya. Mendingan kalau mau masuk buy on break 1055 ya. Nah, cut loss, bukan cut, supportnya ada di 1000 sih. Ya, Oke. R1-nya ada 1100. Terus ke 1200. Baik, intraday hari ini tadi sempat ke 1055 ketika besok kembali menembus dan bertahan buy on break di level tersebut. Selanjutnya ada Bapak Bob dari Jakarta menanyakan Antam. Support dan resistennya untuk Antam sudah direkomendasikan masuk tidak, Pak Robin? Belum. Antam ini saham yang kena double shot today ya. Karena
harga komonya emas turun banyak, orang identik dengan emas Antam gitu, padahal kan dia produknya bukan itu. Ya. Tapi juga orang asumsikan juga dengan nikelnya juga turun banyak, sehingga kena double shot ya. Menurut saya tunggu, belum ada tanda-tanda reversal. Ya. Oke. Next support ada di 1185, kalau jebol 1100. Baik, penutupan hari ini di 12.40 melemah di 4,62%. Terakhir ada Bapak Sultan dari Palembang, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham CFIN, Pak. CFIN, Kelipan Finance Indonesia Tbk. Mohon analisisnya. Hari ini juga koreksi cukup dalam di 1,61% di 490. Analisis Anda untuk CFIN. CFIN ini salah satu yang saham dari grupnya Panin yang cukup volatile, tapi akhir-akhir ini dalam beberapa minggu ini dia masih cenderung ke sideways di antara range 505 sampai 490 ya. Memang di range ini tutup di bawah ini kan. Oke. Jadi dia akan masih bergerak ranging ya. Sebenarnya data, kalau kita lihat data dari smart money, big money-nya itu masih di dalam sih. Tinggal sabar apa enggak ya. Baik. Sabar apa? Masih sideways. Ya, penutupan hari ini di 490 minus di 1,61%. Jawaban untuk Bapak Sultan di Palembang. Tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Robin, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. David, ya. Baik, terima kasih. Ada Salam Bapak. dari Solo. Ya, betul. Terima kasih Pak Robin Haryadi. Hari pertama bergabung bersama kita yang merupakan branch manager JUC Sekuritas Solo. Akhirnya, Service Sun Oval dan seluruh pekerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.